Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Imam Saputra dengan NPM 2241164 dari kelas manajemen C. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai data, populasi, dan sampel. Definisi data, populasi, dan sampel. Data, pengertian data. Data adalah kumpulan fakta informasi atau nilai yang direkam atau diukur. Data yang bisa berupa angka, teks, atau simbol yang memberikan deskripsi tentang suatu fenomena atau objek tertentu. Dalam konteks analisis, data digunakan untuk mendapatkan wawasan, membuat keputusan, dan mendukung penelitian. Jenis-jenis data. Yang pertama ada data kuantitatif. Data berupa angka dan dapat diukur, misalnya suhu, jumlah, atau siswa. Kemudian ada kualitatif. Data deskriptif yang tidak diukur secara numerik, misalnya seperti warna dan jenis kelamin. Yang kedua ada populasi. Pengertian populasi. Populasi adalah kelompok lengkap atau keseluruhan elemen atau individu yang memiliki karakteristik tertentu dan menjadi objek penelitian. Populasi mencakup seluruh kelompok yang relevan atau pertanyaan penelitian atau tujuan analisis. Contohnya, jika Anda melakukan penelitian tentang tinggi badan siswa di suatu sekolah, maka keseluruhan siswa di sekolah tersebut adalah populasi. Yang ketiga ada sampel. Pengertian sampel. Sampel adalah sebagian kecil dari populasi yang diambil untuk mewakili dan memberikan informasi tentang keseluruhan populasi. Pengambilan sampel dilakukan untuk mempermudah analisis dan generalisasi terhadap populasi secara keseluruhan. Contohnya, jika Anda hanya mengukur tinggi badan dari 100 siswa di sekolah tersebut, maka 100 siswa tersebut membentuk sampel. Berikutnya, tujuan penyajian data atau tabel. Organisasi data. Tabel membantu dalam menyusun data secara terstruktur sehingga informasi dapat diakses dan dimengerti dengan lebih mudah. Yang kedua ada pembandingan. Tabel memungkinkan pembandingan data berbeda secara langsung, membantu pengguna untuk mengidentifikasi pola dan tren. Ringkasan data. Tabel dapat digunakan untuk merangkum data besar menjadi bentuk yang lebih terkelola seperti jumlah total, rata-rata, atau persentase. Kemudian ada selanjutnya penyajian data kategori. Membuat kategori atau grup data agar dapat dijelaskan dan dipahami dengan lebih baik. Data populasi sampel. Yang pertama ada data. Tabel dan diagram dapat digunakan untuk menunjukkan distribusi dan karakteristik data seperti rata-rata, media, dan definisi standar. Kemudian ada populasi. Dalam konteks populasi, tabel dan diagram dapat membantu dalam menggambarkan proporsi dan karakteristik dari seluruh populasi. Kemudian ada sampel. Untuk sampel, tabel dan diagram dapat digunakan untuk menyajikan hasil dari analisis sampel seperti estimasi dan interval kepercayaan. Kemudian selanjutnya ada penyajian data. Kemudahan pemahaman, yaitu tabel dan diagram membantu dalam penyajikan data dengan cara yang mudah dipahami oleh audiens atau target. Kemudian ada pengambilan keputusan. Informasi yang disajikan dengan lebih baik dapat membantu dalam pengambilan keputusan yang diinformasional dan terinformasi. Kemudian ada komunikasi efektif. Diagram dan tabel memudahkan komunikasi informasi kompleks kepada orang-orang yang mungkin tidak memiliki latar belakang teknis. Kemudian ada manfaat tabel dan diagram. Data populasi, sampel, dan penyajian data. Pemahaman yang lebih baik data, tabel, dan diagram membantu mengorganisir data sehingga mudah dipahami. Mereka menyajikan informasi secara terstruktur, memungkinkan pembaca untuk dengan cepat memahami pola atau tren. Kemudian yang kedua ada komparasi dan analisis. Data dengan menggunakan tabel atau diagram perbandingan Anda dapat dengan mudah membandingkan berbagai kelompok atau variabel. Ini membantu dalam analisis perbandingan dan identifikasi perbedaan atau kesamaan. Dan yang ketiga ada presentasi populasi dan sampel. Populasi dan sampel. Tabel dapat digunakan untuk
menyajikan karakteristik utama dari populasi atau sampel. Diagram seperti diagram lingkaran atau batang dapat membantu memvisualisasikan proporsi berbagai kelompok atau kategori. Dan yang keempat, keterbacaan dan keterlihatan. Penyajian data, tabel, dan diagram membuat data lebih mudah dibaca dan dipahami daripada menyajikan data dalam bentuk teks panjang. Mereka dapat memberikan gambaran visual yang lebih jelas dan menarik. Kemudian yang kelima, pembuatan keputusan. Data menyajikan data dengan tabel atau diagram dapat membantu dalam pengambilan keputusan. Pemahaman visual tentang data dapat mempermudah proses pengambilan keputusan. Kesimpulannya adalah tabel dan diagram adalah alat visual yang digunakan untuk menyajikan data secara sistematis. Tabel mengatur informasi dalam bentuk baris dan kolom, sementara diagram menggunakan representasi visual seperti grafik untuk memudahkan pemahaman. Keduanya membantu memvisualisasikan dan menganalisis data dengan lebih efektif, memudahkan pengambilan keputusan. Sekian presentasi dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stop it. Get some help.